Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Petang ini kita belajar tentang Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 6. Ya, sebelum kita masuk ke dalam, ya saya mau share satu sedikit ya, yaitu tentang apa itu hikmat sebenarnya. Semasa tadi kita menyembah ya, saya diingatkan bahawa apa itu hikmat? Hikmat itu sangat luar biasa. Ada satu kali, ini sejarahnya, sejarah di China ya. Satu kali mereka ada sekumpulan, mereka menghadapi peperangan di laut ya. Mereka tak ada panah. Ingat, semasa anda mau berperang, anda tak ada panah. Bagaimana? Dan puji Tuhan dengan hikmat, mereka menggunakan keadaan yang gelap itu, di mana mereka pergi berperang. Waktu perang itu, musuh itu menembak banyak panah-panah ke atas kapal yang lain, di mana kerana tembakan itu sangat banyak, di mana mereka bisa menerima dari tak ada panah sampai menerima begitu banyak anak panah. Itu satu bagian tentang hikmat ya. So kita akan belajar ya. Ada 5 poin petang ini yang saya mau share kepada anda. Hikmat sangat luar biasa ya. So next ya, boleh buka ya. Pertama ya, saya mau share itu depend on God wisdom, yaitu bergantung kepada hikmat Tuhan. Itu sangat penting. Sangat penting. Karena hikmat bukan berbicara tentang pengalaman anda, bukan berbicara tentang pendidikan anda, latar belakang anda, ataupun posisi anda, ya, dan sebagainya, atau kepandaian. Ya, anda bisa menjadi orang yang paling intelligent, tapi itu tidak berarti bahwa anda pasti ada hikmat. Itu sangat berbeda. Dan next, definisi hikmat ya di Cambridge
dictionary menyatakan wisdom is the ability, iaitu hikmah, is the ability to use your knowledge and experience. Saya tambah lagi, and understanding to make good decision and judgment. Ya, artinya hikmah ada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman anda dan pemahaman anda untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Itu sangat penting, ya. Dan di dunia ini, karena kekurangan hikmat dan kebijaksanaan, termasuk orang percaya, mereka memilih yang salah. Mereka bisa salah memilih pekerjaan. Mereka bisa salah memilih pendidikan. Mereka bisa salah memilih jodoh dan sebagainya karena kurang hikmat. Bukan bahawa Tuhan tidak menuntun, tapi karena kurang hikmat. Karena kita tidak tahu yang mana yang baik untuk kita. Kita bisa merancangkan banyak hal. Tapi satu bahagian yaitu apa? Apakah hikmat itu duniawi ataupun hikmat yang dari Tuhan? Dan kerana kurang hikmat, destinasi orang tertentu terputus, ya. Bahkan mereka terjatuh dalam situasi yang sangat merosakkan, ya, in destructive condition, ya. Orang menginginkan semua yang nama, orang menginginkan kekuasaan, kemewahan, wang, hawa nafsu dan sebagainya. Karena kurang hikmat. Itu bukan berbicara bahawa kewangan dan sebagainya tidak penting. Itu bukan berbicara bahawa nama tidak penting. Tapi kita chase after. Karena prioritas kita sangat penting. Karena kurang hikmat. Nah, next. Yohanes pasal 11 ayat 10 sangat jelas menyatakan pencuri, iaitu musuh kita, ya, iblis, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita pilih yang salah, kita bisa melenceng sedikit. Tapi kalau kita salah sedikit, mungkin masih okey. Tapi kalau minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, you are off tangent. Mungkin anda tak akan sampai kepada destinasi hidup anda. Dan jangan waktu itu anda katakan bahawa, ya, itu itu salah orang lain. Kita selalu sangat boleh memberi alasannya, termasuk saya juga. Ya, saya tak bisa melakukan itu karena because of he lah, because of she lah, because of orang tertentu. Kita sangat very good memberi alasan. Tapi kalau kita memang bisa jujur bahawa, apakah kita bisa mengaku bahawa kita salah pilih, salah membuat keputusan? Hidup saya banyak kesalahan, banyak salah keputusan. Saya mau jujur kepada anda, bukan sempurna. Anda lihat di sini, wah, seperti sangat luar biasa. Tapi you learn memilih yang dari Tuhan, ya. Dan Tuhan ada, akulah gembala, ya. Di sini Tuhan kata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan datang memberi kesemuanya. God offer everything. God will give you everything. But kecuali keselamatan, semua ada syaratnya. Kalau anda belajar, you have to obey certain thing. Setiap kita berbeza, tahap rohani kita berbeza. You have to obey certain thing. Termasuk kami juga. You have to obey. If you choose to obey, you don't get it. So in the end, siapa yang susah? So hikmah itu sangat penting. So di sini next, Salomo, ya, waktu dia masih kecil, ya. Karena waktu itu dia sangat muda, ya, dia belum berpengalaman, ya. Dia tidak meminta. Anda lihat, apakah anda bisa belajar, ya? Yaitu ayat 11, ya. Dia tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, yaitu bisa memutuskan apa yang benar, apa yang ilahi. Itu Solomon minta. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta, ya, saya mau habisi musuh saya. Can you understand? Apakah anda bisa tangkap kejujuran, ketulusan itu sangat penting semasa anda taat kepada Tuhan, ya.
Dan ayat 12 mengatakan next, aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu, ya, kata Tuhan. Aku memberi kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan sangat penting, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Sangat luar biasa. Kalau kita bisa jujur, ya, kita bisa melayani hati yang tulus, dan pekerjaan tulus, dan pelajaran tulus dan sebagainya. And he is the wisest man on earth. Ya, ya. So ayat 13 menyatakan, ya, dan juga tidak apa yang tidak engkau minta, termasuk kekayaan, kemuliaan, panjang umur akan dibagi kepada engkau. Ya. So ada kalau orang kata, ya, it's not fair. Mungkin anda cemburu, iri, ya, it's not fair, God give this one. Sebenarnya saya mau tanya saja, apakah Tuhan adil? It's a simple question. Apakah Tuhan adil? Kita katakan it's not fair. Mungkin anda iri, mungkin anda jahat Tuhan, ya. Dan ayat 14, mari lagi saya mau tekankan, termasuk Tuhan juga berbicara kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjangkan umurmu. Can you catch it? Ada syarat. Waktu Tuhan memberkati, memberi sesuatu yang, bahkan sesuatu yang dahsyat, ada syaratnya. Mari kita belajar tentang itu, ya. Next. So Pengkhotbah pasal 4:13, ya, di mana, mari kita baca 2-3. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dapat seorang raja yang tua tetapi bodoh dan tidak mau diberi peringatan lagi. Secara sederhana, ya, satu versi mengatakan, ya, seorang anak muda yang miskin tetapi bijak, ya, lebih baik daripada seorang raja tua, ya, yang bodoh, yang tidak mau menerima nasihat atau warning. So mengapa begitu, ya? Mari kita belajar, ya. Ada kala, ya, contohnya waktu kita tidak bisa menerima teguran atau bimbingan, sometimes you have to ask why. Bahkan kalau, ya, kami belajar juga, kalau banyak kali sesuatu yang hampir sama terjadi dalam hidup kita, kita harus meneliti, selidik hati kita. Apakah kita salah memahami? Bisa kan? Karena memang kita bisa salah pilih, salah mengerti. Dengan tulus kita salah mengerti, bisa. So kita harus tanya. Jangan sampai kalau kita menjauh begitu jauh dari Tuhan, mungkin berapa tahun ke depan baru anda sadar, saya sampai ke tujuannya begitu susah. It's not worth it. So sebelum itu sesuatu terjadi, mari kita minta hikmat yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Banyak orang bisa memberi cadangan, pendapat, nasihat. Tapi anda tanggung jawab, ada tanggung jawab anda untuk mengenal apakah itu dari Tuhan. Bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pemimpin, bahkan pastor. Kan kita harus belajar menjadi matang di dalam rohani, ya. So seterusnya, next, ya. Kerana dari penjara orang muda keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahir miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. So di sini, ya, kita bisa lihat bahwa kalau kita selalu tidak mau menerima nasihat, bahkan pekerjaan, bahkan pendidikan, bahkan usaha dan sebagainya, apa yang terjadi? Waktu ada kesempatan untuk promosi. Saya percaya bos yang logical, ya, yang berhikmat akan memberi promosi kepada mereka yang mau menerima nasihat yang baik. Biasa, kan? Because God promote, God can also remove. Ingat, tak ada posisi selama-lamanya. Tuhan bisa mengangkat seseorang dan Tuhan juga bisa meninggikan orang. Saya percaya dengan sepenuh hati.
Dalam hidup ni ya, apapun, mari kita belajar setia. Ya, setia. Dan terutama ya, untuk anda yang online ya, kalau kita tak bisa belajar setia, anda tak akan berhasil. As simple as that. Karena firman perlu, bayangkan kalau orang yang beribadah bisa jatuh, bagaimana tentang orang yang tidak beribadah? So pilih dengan bijak siapa yang anda ikuti, gereja yang mana anda pergi. Ya, so itu sangat penting. Kedua, ya, next, obedience is the key that unlock God promises. Ketaatan adalah kunci yang membuka janji Tuhan. Ketaatan sebenarnya, ketaatan kepada Tuhan. Itu berbicara tentang apa? Kita mau mendengar. Obedience. Obedience berbicara tentang ketaatan, ketundukan, hati yang hina ni yang mau surrender. I want to surrender to God. Ya, mendengar untuk bertindak karena anda takut Tuhan. Tapi kalau anda tidak takut Tuhan, anda tak akan mau mendengar dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, so saya mau tanya di sini ya, harap anda tidak tersinggung ya. Siapa yang sudah habis membaca firman Tuhan, Alkitab? Bisa angkat tangan. Oke. Saya itu bukan anda yang akan bertanggung jawab ke atas hidup anda. Firman Tuhan ya, surat cinta Tuhan kepada anda. Saya mau mendorong, at least this year, committed to read the Bible fully. Saya tak mencabar anda karena saya sudah membaca. Ya, if I didn't do it, I won't ask you to do it. Bisa dilakukan kalau anda setia. Tapi kalau anda tidak mau, karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada banyak, akan berbicara banyak hal. Jangan hanya fokus kepada kejadian, wah Adam dan Hawa, wah multiply. Ya, yang masih saya memahami ya, yang masih muda ya, berumah tangga, mempunyai anak, cucu dan sebagainya. Tapi sampai Wahyu, Amsal, Pengkhotbah sangat penting sebenarnya. You cannot miss anything. You should not miss anything. Ya, karena anda tak akan bisa memahami seluruh firman Tuhan, seluruh perintah, seluruh hukum tanpa anda membaca semuanya. Bayangkan kalau anda membaca semuanya, anda tak akan bisa tangkap. Termasuk saya juga. Saya tak bisa tangkap semuanya. Saya harus membaca. Dan bulan ini kita belajar tentang Pengkhotbah. Saya menggali. Ada yang bahagian tidak enak untuk saya juga, ya. So saya mendorong, mari kita membaca dengan sungguh-sungguh. Next. Dan mendengar berbicara tentang apa? Kalau di Wahyu pasal 2 ayat 7 menyatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebenarnya bukan ayat ini saja. Di Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, Matius, Markus, Lukas, banyak kali di mana Tuhan mau kita mendengar apa yang dikatakan Roh Tuhan. Apakah anda rindu mendengar dari Tuhan? Dan itu harus praktis. Kalau orang tidak rajin beribadah, tidak pergi ke persekutuan, difficult, I must say. Karena kalau anda bisa bayangkan, orang yang pergi sekolah Alkitab dan sebagainya, orang hamba Tuhan sebagainya, bisa jatuh. Bagaimana kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan setiap hari? Bukan hanya hari Ahad ya. So, mari kita belajar setia ya, untuk belajar. Next. Pengkhotbah pasal 5 ya, ayat 1. Di mana firman menyatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya. Tuhan mau apa? Mendengar lebih baik dapat mempersembahkan korban. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang bodoh.
sangat keras kan? Kalau anda bisa tangkap ya, mempersembahkan, orang mendengar lebih baik daripada mereka yang mempersembahkan korban. Firman katakan dilakukan oleh orang yang bodoh. So, mari kita sadar ya, ada kala kita melakukan rutinitas saja ya, kita memberi persembahan, kita menabur sebagainya, tanpa sadar apa yang sangat penting. Hati sebenarnya, yang sangat penting, paling pentingnya dari hati kamu. Do you give your heart to God? Ya, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Wah, bisa ada tangkap. So mari kita memahami itu ya. So berhati-hati semasa mari kita belajar ya. Next, janganlah terburu-buru dengan mulutmu ya, dan jangan hatimu lekas-lekas melakukan perkataan ya. Biarlah perkataanmu sedikit. So sangat penting, mari kita belajar ya. Belajar itu banyak dengar. Mengapa kita hanya satu mulut dan dua telinga? Anda harus tanya, Tuhan mau kita mendengar. Sama juga, hampir sama di 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Next. Itu bagian di mana apa yang terjadi ya. Nabi Samuel menyatakan kepada Raja Saul ya, apakah Tuhan, oke, boleh baca 2-3. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. So mari kita tahu, memberi fokus yang paling penting. Bukan bahawa mempersembahkan itu tidak penting, tapi mendengar, obey, taat itu lebih penting di mata Tuhan. Ya. Okey, seterusnya next. Kerana sebagaimana mimpi, okey ini okey, saya mau teruskan ya. Di satu, okey, next. So di sini mari kita baca yang firman itu ayat 23. Sebab pendurhakaan ada sama seperti dosa bertenung dan kedegilan, ada sama seperti menyembah berhala dan terafin. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Pendurhakaan berbicara tentang waktu kita melawan Tuhan, kita tidak mau dengar Tuhan. Ya. Kita tidak, dan di sini ya, kedegilan ada seperti menyembah ya. Waktu kita keras hati ya, Tuhan katakan itu seperti apa? Menyembah berhala. Firman ke-10 firman salah satu ya, menyembah Tuhan satu-satu saja. Dan kedegilan, keras hati dan sebagainya. Waktu kita memberontak, itulah seperti sihir di mata Tuhan ya. Dan satu besi menyatakan ya, hati yang sombong sama seperti jahatnya menyembah dewa. Hati yang sombong. Orang keras hati ialah orang sombong. He want to have his own way. Ya. So di sini akhirnya Anda semua sudah sangat tahu ya, karena Raja Saul memberontak, tidak taat kepada firman ya. Dia membayar harga yang sangat besar dengan ketidaktaatan dia. 24 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Nabi Samuel, aku telah berdosa. Ya, Raja Saul, mari Anda tangkap itu ya. Kita jatuh, kita berdosa. Ayat 24. Saul katakan kepada Nabi, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Kerana itu aku mengabul permintaan mereka. So di sini ya, sebagai raja, dia memberi alasan. Saya tidak tahu apakah itu betul-betul dia percaya atau dia hanya mau jalan pintas. Saya tidak tahu. Dia kata, Raja kata, aku takut kepada rakyat. Sebagai pemimpin, apakah Anda bisa takut kepada semua yang tidak ilahi? Bisa dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya, dalam rumah tangga dan sebagainya.
kita sangat tahu kita harus taat kepada Tuhan. Apakah alasan itu cukup? Ya, di mata Tuhan. So di sini mari diingatkan bahwa tuntutan Tuhan berbeda, sangat berbeda mengikut posisi anda. Ya. Oleh itu mari kita belajar membangun manusia roh kita. Anda bisa say no waktu anda dicabar. Sesuatu yang bukan Tuhan, anda harus say no. Sorry, I won't do it. Di sini ayat 25, maka sekarang ampuni kiranya dosaku. Raja Saul meminta ampun. Ya. Kembalilah bersama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau anda bisa belajar tentang riwayat Raja Saul. Dan saya juga percaya ada titik di mana the way of no return, kedaulatan Tuhan, hikmat Tuhan. Ada kala waktu kita reject God, kita pilih untuk tidak mau mengikuti cara Tuhan. Ada titik Tuhan tak akan balik. And it's your responsibility to know the cut-off point. Maksud anda harus tahu kapan Tuhan akan lagi give you a second chance. You must be very sure. Oleh itu, kalau kita mau memandu dan cermat, kalau anda bersalah, kalau anda berdosa, kalau anda jari Tuhan, cepat-cepat bertobat. Because you never know. You will never know. Apakah you have a second chance? You never know. Ada orang kata, ya, saya masih muda, pasti Tuhan bagi kesempatan. Tapi ada orang yang berdosa, mereka tidak bertobat. Next day, mereka dipanggil Tuhan. So, apa yang terjadi untuk orang yang tidak bertobat? Mereka akan di tempat yang sangat panas selama-lamanya. So, don't play, ya. Next, keep your promises to God, ya. Sebenarnya saya sangat berat, saya mau kata, ya. Waktu saya tidy up sermon saya, itu bukan hati saya, tapi itu beberapa poin yang penting dari pasal 4 sampai pasal 6. Keep your promises to God, tepat janjimu pada Tuhan. Ya. Oke, mari kita baca. Next. Kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menetapkannya, kerana ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatin nazarmu. Kalau anda bisa memahami semua, ya, ada kala, ya, sayang, saya mau disayang, sayang, disayang. Tapi kalau anda memahami, ya, kalau kamu orang bodoh, saya orang bodoh. Ada waktu Tuhan akan memberi grace, kasih karunia. A year of grace, yes, there's a grace. Tapi ada kala cut off point. You have to know the cut off point. Kalau anda berjanji, lakukan. Lakukan bukan untuk kebaikan sesiapa, tapi pertama untuk diri kita. Kalau anda menazar, kalau anda menazar dan tidak bisa menempati, lebih baik kamu bertobat. Saya tak tahu lah, ya. Yaitu seek God. Anda harus cari Tuhan, minta ampun. Bagaimana? It's your responsibility. Mencari Tuhan dan beresi bagian itu, ya. Tepati secepat mungkin, ya. Di sini hikmatnya. Oke, mari kita baca bersama. Next, 2-3. Next. Lebih baik engkau tidak menazar, dapat menazar tetap tidak menepatinya. Ini hikmat sebenarnya, ya. Jangan suka basa-basi dengan kamu basa-basi dengan teman, okey lah, dengan pastor okey lah. Tapi jangan basa-basi dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu. Kalau kamu katakan yes is yes, no and no. Ya. Ya, ada kala Tuhan bisa membongkar pola pikir kita, ya. Cara Tuhan, ada kala kita menazar
Pernah terjadi juga ya. Sepertinya tak bisa kita menepati janji yang kita bagi kepada Tuhan. Contohnya waktu anda tidak ada uang ya, tapi ada keperluan. Tuhan bicara menolong orang, menabur dan sebagainya. Biasanya Tuhan, semasa Tuhan berbicara, biasa ada. Is your responsibility, tanggung jawab anda untuk mencari mana uang itu, korek-korek. It's your responsibility. Kalau Tuhan mau. Dan saya dengar satu kesaksian ada satu hamba Tuhan di mana ya. Satu kali beliau sedang membangun gereja sendiri ya. Untuk membangun gereja dia. Tapi Tuhan berbicara. Mereka sedang harus membayar pinjaman bank ya. Belum habis membayar pinjaman. So apa yang terjadi? Tuhan minta memberi semua uang kepada gereja lain, membangun gereja lain. Can you imagine? Of course, bukan untuk setiap orang, tapi ada kala Tuhan akan membuka pikiran kita, cara kita berpikir. Okay, of course, kita bisa pilih untuk tidak mentaati. Can. Tapi ada akibatnya, semua itu ada akibatnya. Mungkin tersedia. Dan memang beliau menepati, beliau ikuti, beliau taat, memberi semua. Dan sangat luar biasa mukjizat terjadi secara sederhana. So di sini 2 Korintus pasal 5 ayat 7 menyatakan, mari kita baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana apa? Melihat. Tuhan mau kita percaya. Do you believe? You believe? Amen. Di gereja ya, amin. Di ibadah persekutuan, amin. Di mana-mana yang Kristian, yang ilahi, amin, sangat senang. Tapi waktu kita keluar, kita akan saya bagi semua, ya. Memang dulu saya masih di sekolah kita ada satu kali ya saya ada kerja ya, tak banyak lah, berapa ratus ya. Tuhan seorang membawa firman menyatakan tentang keperluan membangun sesuatu ya. Saya tanya istri saya, seperti Tuhan menggerak, saya tanya dia, anyhow. After itu ya kami memberi. Ada kala oleh itu saya mau mendorong anda ya, maybe saya memahami karena kami melewati juga ya, dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan sebagainya, kami melewati juga. Bukan senang untuk memilih. Ada kala anda harus rindu untuk mengikuti Tuhan. Siapa tahu mukjizat disediakan di belakang. Ada kala Tuhan bukan Tuhan yang mau kita hidup susah selalu bergumul, bukan. Ada kala Tuhan mau, you want to obey or not? You want? Karena orang yang firman sangat jelas menyatakan orang yang bisa taat dalam perkara kecil hanya akan dibagi kepercayaan dalam perkara yang besar. Sangat sederhana, and it's a common sense. Itu pengetahuan umum. Anda tahu saya pergi ke sekolah kita, Anda perlu tahu. Ya. Okay, next ya. Okay, next. Okay, mari kita lihat apa ini. Next. Sedang siram apa? Wah, emas, pound sterling, up, stock market, binary option, apa-apa ya, forex. Cing cing. Mata ialah semua wang. Siram. Tuhan mau mengingatkan next. Tuhan mengingatkan setiap kita ya. Bukan anda saja, tapi setiap kita.
jangan mencintai kekayaan. Tak gampang. Masih hidup di bumi, peluang kan? Makan peluang. Tak payah banyak lah, makan peluang. Tak makan? Okey, mari kita baca bersama. 2, 3. Siapa mencintai wang tidak akan puas dengan wang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Itu pun sia-sia. Sangat jelas ya. Satu versi menyatakan orang mencintai wang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup. Orang yang cinta wang itu untuk orang yang cinta wang saja ya. Mereka tak akan rasa cukup. Dia mau, sudah bilion pound sterling masih mau. Dan versi itu kata bodoh sekali jika engkau beranggapan bahawa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Sangat jelas ya. Untuk mengingatkan, Tuhan bukan untuk menjatuhkan tapi mengingatkan. Itulah orang bodoh kalau kita hanya mengejar. Tuhan tahu akan apa yang kita perlu. Ya. Saya orang praktikal. Uang penting. Next. Mari kita ayat 11. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dapat melihat? So, artinya lebih banyak wang yang dimiliki, lebih banyak pula yang dibelanja. Kita banyak wang biasa ya. Itu biasa kalau anda sudah dompet sangat tebal, anda ingat, saya mau pergi cuti-cuti Genting ya, theme park, saya mau pergi Australia. Biasa bah, saya mau Galaxy yang itu yang canggih ya, buka ya. Saya tak ada itu sebab saya tak tahu apa jenis versi. Ya, orang sudah tahu, wah saya mau ya itu Mercedes yang paling best. Kalau anda ada berjuta-juta di bank account, kamu akan pikirkan. Karena kamu belum ada, mungkin anda belum ada, anda tak akan pikirkan itu. Termasuk saya tahu. Saya mau sederhana saja. Kereta yang boleh membawa banyak jiwa-jiwa, kereta besar, bukan bas ya. Ya, amin. Ya, waktu Tuhan ya. So mari kita belajar ya. So di sini so sangat penting ya. Mari kita jangan cinta wang. Bukan kita tak perlu. Tuhan tahu semua. Tuhan hanya mau anda belajar untuk taat. Okay, next ayat 12. Okay, 23. Enak tidurnya orang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Sangat jelaskan kalau orang yang biasa-biasa senang tidur ya. Kalau pencuri masuk ya, mencuri piring saya. Kalau anda ada diamond, ada gold bar, kamu pikir ya. Bahkan kamu yang jika ya, amin, kamu yang kaya ya, amin. Anda yang mempunyai berjuta-juta ya, anda takut orang kidnap, nanti diculik. Mungkin bukan anda takut anak-anak diculik kan? Banyak orang kaya, ada guard the best, yang pandai kungfu, pandai tembak, guard yang luar biasa. Takut diculik, minta wang masih okey, diculik dan dibunuh. Wah. Ya, saya tak ada pewaris, bagaimana? Ya, orang kaya ya. Itulah. Kalau ada kelebihan waktu kita kelimpahan, tapi jangan melekat ya. Ya. Supaya anda senang tidur. Ya. So itu sangat penting untuk setiap kita ya. Ya, senang tidur, cepat tidur. Perempat sila masuk saja ya, ambil apa-apa sajalah, tak apa ya. Ya. Ambil basikal saya is okay, ambil sajalah.
Ya. Okay, so next pasal 5 ayat 14 ya. Dan kekayaan itu binasa oleh, 2-3. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga dia tidak ada sesuatu padanya untuk anaknya. Ya. So di sini ya, harta itu hilang kerana kecelakaannya, sehingga tidak dapat diwarisi. Ada kala ya, kita bisa mempunyai banyak kekayaan harta ya. Dan itu tidak salah kalau kita mau memberi untuk anak. Kalau saya mampu, saya juga mau. Saya mau jujur ya. Ini bukan hipotesis atau apa. Kalau Tuhan memberkati, at least sedikit, tapi bukan banyak. Karena terlalu banyak kekayaan akan menghancurkan hidup mereka. Ya. So di sini mari kita belajar ya. Okay, next ayat 15 menyatakan sebagian. Okay, bukan 15. Tadi ya. Okay, mari kita baca 2-3. Sebenarnya ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Teranjang seperti ketika ia datang, dan tidak dioleh oleh jeripayanya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. So kalau anda memahami ya, kekayaan anda tak bisa bawa ke dunia lain. Ya, so mari kita memahami itu. Ya. So lebih baik anda melayani, menabur dalam kerajaan Allah, memberi. Karena ada waktu di mana anda, ada season, ada musim di mana anda bisa menabur. Anda tak akan mampu menabur. Kami lewati juga, ada season. Tak ada lah. Tak ada, jangan. Ya, bisa membangun iman, bisa. Tapi kalau memang bukan waktunya, kita tak bisa membuat apa. So itu sangat penting untuk setiap kita ya. Okay, next. Okay, dan itu sama juga ya, tapi itu lebih banyak dalam ya. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Okey, mari kita baca 2-3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Okey. So di sini mari kita ya, mereka yang ingin kaya. Tidak salah kita menjadi kaya, tapi yang fokus anda yang ingin kaya, itu yang akan menjerat kita. Ya. Banyak pencubaan ya. Anda akan tergoda dengan keinginan yang, atau satu versi menyatakan bermacam-macam keinginan yang bodoh dan merosakkan. Sangat bahaya sebenarnya. Mari kita ingatlah. Dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Waktu kita mengejar kekayaan. Oleh itu, kalau anda memahami ya, sekarang ada banyak scam ya, di mana orang karena mau mendapat uang dengan haram, cara haram. Mereka telefon saya dari mana-mana, mereka menghabisi uang kita. Karena yang orang yang ingin kaya, kalau orang dunia ya, dia akan guna banyak cara. Yang penting dia dapat uang itu, apa cara pun, ya. So itu sesuatu yang anda bisa berpikiran jahat sebenarnya. Dan akhirnya kalau orang berdosa akan pergi ke neraka, sangat jelas. Dan ayat 10, mari kita baca 2-3. Kerana akan segala kejahatan ialah cinta wang, sebab oleh memburu wang itu berapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Sangat nyatanya, langkah pertama, cinta wang ialah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Satu versi nyatakan begitu. Langkah pertama, the first step. Ya, the first step kalau kita mencinta wang. Ya. So kita akan bisa menyimpang dari iman. Kita akan berpaling dari Tuhan kita. Ya. Dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Kita hidup hancur.
Karena kita cinta wang. Ya, so mari kita belajar untuk fikir yang benar. Fikir yang benar. Karena kalau jalan Tuhan, Tuhan akan memberi secukupnya untuk setiap kita. Ayat 11, tetapi engkau ni manusia Allah. Artinya hamba Tuhan, ya. Jauhlah semua itu. Tuhan mau kita jauh apa? Jauh dari cinta wang, ya. Kejarlah apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Secara sederhana. Apa artinya kejarlah keadilan? Tuhan mau kita hidup benar dan berintegritas. Apa artinya ibadah? Tuhan mau kita hidup kudus untuk Dia. Apa dia kesetiaan? Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kasih, mengasihi. Kesabaran, ya, tabah. Tuhan mau kita juga tabah dalam penderitaan, kesusahan. Kalau kita tidak belajar sabar, kita mau shortcut, kita mau yang cepat. Termasuk saya juga. Sama jujur dengan anda, ya. Saya juga suka shortcut. Siapa tak suka shortcut? Tapi shortcut, short. Wow. Tapi lepas tu rugi. Biasa lah. Itu biasa. Dan kelembutan, ya. Bersikap lemah lembut. Sangat penting ayat 12. 23. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau anda masuk ke dalam pertandingan iman. Hidup lebih benar, lebih kudus. Dan di sini mari kita tangkap, rebutlah hidup yang kekal. Artinya apa? Anda harus bertindak. Anda bertanggung jawab sebenarnya. Anda harus rebut. Bahkan itu bukan biasa-biasa. Bukan datang beribadah, melayani saja tanpa api. Bukan. Rebut artinya you serious, enggak mengejar. Kan hidup kekal bisa apa? Hilang kalau kita tidak sungguh-sungguh. Oleh itu orang yang hidup zona nyaman, ya, mereka akan mengalami, saya harap itu tidak terjadi. Tapi biasa kalau kita terlalu lama di zona nyamannya, kita akan memberi alasan, kita akan ingat, karena orang itu saya tidak mau beribadah, karena gereja itu saya tidak mau beribadah, karena itu. Memang sebenarnya kalau kita melihat semua, ya memang bisa betul juga, ya. Kalau kita jujur, ya. Tapi saya mau tanya saja, apakah anda mau menjaga hidup yang kekal dalam hidup anda? Kalau kita memberi alasan yang susah, hidup susah masih okey, hidup hancur masih okey. Tapi kalau pada akhir hayat anda kamu dibuang ke lautan api, bagaimana? Kamu dipisahkan dari, contohnya orang, your loved one, selama-lamanya, gara-gara kerana dosa. Bagaimana? So mari kita rebutlah hidup kekal. Rebut, jangan cincai. Saya sangat bersyukur anda yang datang beribadah. Dan saya percaya, mungkin anda lemah, anda mempunyai banyak bahagian yang tidak pas. Tapi yang penting, kuncinya anda mau belajar. Ada iman perlu dibangun. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita membangun iman? I cannot understand. Sorry, ya. Mungkin ada cara lain. Next. Okay, next. Ini yang berbahagia orang yang bisa menikmati hasil tangannya.
Tuhan mengingatkan berbahagia anda bisa menikmati. Mungkin bukan mewah, tapi bisa menikmati hasil tangan anda. Ya, lihat yang kuanggap baik dan tepat, yaitu kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, dia bisa menikmati selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itulah bahagianya. Just be thankful, bersyukur atas apa yang anda mempunyai, puas. Tapi itu bukan berarti bahwa anda malas-malasan. Ya, sama ingatkan anda harus bangkit dari keadaan anda. Ya. Ayat 19, setiap orang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Ya, Tuhan memberkati ya hidup kita. Ya, tidak sering dia mengingatkan umurnya kerana Allah membiarkannya sibuk kesenangan hatinya. Ya. Okey, ayat 6 ya. Next. Ayat 6 ya. Ada suatu kemenangan ya, satu yang tidak baik ya, yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menelan manusia. Mari kita baca 2-3. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingini. Tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini pun sial dan penderitaan yang pahit. Sangat jelas ya. Ya, di mana ada kala kita ingat, wah, orang kaya pasti sangat luar biasa. Tapi ada kala dia bisa mempunyai berjuta-juta, berbilion-bilion di bank account di mana-mana, tapi dia tidak bisa menikmati itu. Ya, bahkan dia takut apa yang terjadi kalau dia meninggal. Ya, so itu sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Ya, bahkan di sini ya, orang lain yang menikmatinya. Orang lain, anda bisa jutaan bilioner, orang lain yang menikmatinya. Saya belajar kalau satu hari Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, menabur, Anda ada upah, Anda simpan bagi terlalu banyak untuk sesiapa, termasuk anak-anak kita ya, merosak saja. Mungkin Anda tidak percaya, tapi kebaikan orang kaya ya, itu yang mereka lakukan. Terlalu banyak harta benda itu hanya merosak. Mereka tidak akan menghargai. Mereka tidak bangkit. Mereka di zona nyaman. Kalau Tuhan memberkati kami tak akan kami memberi sedikit waris sedikit. Tapi tak akan terlalu banyak, karena itu akan merosakkan hidup mereka. Okay, next. Kesimpulan. Apa yang kita belajar dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 6. Pertama, hikmat diperlukan dalam hidup ini. Kita perlu hikmat. Bukan hikmat duniawi, tapi hikmat yang dari Tuhan. Tadi saya sudah share, termasuk orang kaya, termasuk orang percaya. Ada yang kurang hikmat. Kita mesti jujur ya. Kedua, mendengar untuk bertindak adalah lebih baik. Kita mendengar firman setiap ibadah, kita pergi persekutuan, connect group, kita berdoa bersama, kita mendengar supaya kita bertindak sesuai dengan firman. Ketiga, tepati janjimu pada Tuhan. Kalau memang sebenarnya sangat susah melakukan, Anda perlu bertobat, cari Tuhan, cari Tuhan, supaya itu tidak dituntut dari iblis. Cari Tuhan, minta ampun, sungguh-sungguh. Keempat, jangan mencintai kekayaan.
Bukan berarti anda tidak rajin bekerja atau belajar dan sebagainya. Tapi jangan cinta. Jangan jadi itu fokus. Saya percaya mungkin kebaikan anda bukan begitu. Saya percaya. Tapi ada kala kita, why life so tough? Why life so tough? Tapi bukan selama-lamanya Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Tuhan bukan mengizinkan badai untuk menghabisi anda. Hanya iblis saja. Iblis datang untuk, pencuri datang untuk mencuri, membunuh kalau dia boleh, dan membinasakan hidup anda. Tapi Tuhan datang untuk supaya dia memberi segala kelimpahan dalam hidup anda. Next. Poin yang terakhir, berbahagia orang yang bisa menikmati hasil tangannya. Berbahagialah anda boleh makan, boleh pergi, masih ada kaki, boleh pergi ke mana-mana. Berbahagialah. Apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup anda, bersyukur. Kerja Tuhan. Ada orang yang akan diangkat Tuhan dengan sangat kaya raya untuk kerajaan dia. Ada yang mungkin sederhana. But it's okay. Yang penting kita lakukan bahagian kita. Kita hidupi bahagian kita. Karena waktu anda bertemu dengan Tuhan nanti, Tuhan hanya tanya anda saja, apakah anda hamba-Ku yang baik dan setia? Baik dan setia. Kalau anda melakukan itu, cukup. Bahkan kalau mungkin anda hidup sederhana, ya, kalau anda setia, upah anda bisa sangat besar. Bisa sangat besar. Sama jujur, tuntutan Tuhan terhadap hamba Tuhan, nabi dan sebagainya lebih tinggi. Ada orang yang mau, saya mau jadi hamba Tuhan, puji Tuhan, tapi ada tuntutan. Okey, so mari kita bangun, ya, kita doa bersama, ya. Setiap anda sudah mendengar kebenaran firman, ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kita setiap benih yang ditabur Tuhan, Tuhan, umat-Mu akan menangkap itu, dan menyelidik semua itu, dan rindu Bapa, rindu untuk mengerjakan sesuai dengan panggilan mereka. Tuhan, Tuhan, kuatkan umat-Mu Tuhan. Kami tahu masa ke depan, waktu ke depan, keadaan bukan akan semakin mencabar Tuhan untuk orang percaya. Tapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Ya, thank you Lord, thank you. Kami bisa melewati semua kerana Engkau saja. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang datang pagi ini Tuhan. Berkati setiap mereka berlimpah-limpah. Sama ada secara fisik, secara emosi, secara rohani dan sebagainya, berlimpah-limpah Tuhan. Sampai mereka bisa mengatakan bahawa ya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Aku sudah lewati, aku mencicipi kebaikan Engkau. Ya Engkau Tuhan yang selalu sangat baik. Ya, hanya kami yang tidak baik. Engkau sangat baik, sangat setia. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Engkau. Dan kami serahkan setiap umat-Mu yang loyal dan setia kepada Engkau. Tuhan, lindungi setiap mereka Tuhan. Lindungi setiap mereka. Pagari mereka dengan api Tuhan. Menjaga api, bukan setakat melayani, bukan setakat memberi, tapi mereka mempunyai roh yang menyalanya Tuhan. Mereka roh yang menyalanya untuk terus melayani Engkau sesuai dengan panggilan mereka Tuhan. Tuhan, berkati umat-Mu di sini. Terpuji Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan.
CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.